ditransformasi oleh matriks M menghasilkan bayangan X aksen Y aksen, maka cara menentukan bayangan titik A itu sendiri itu adalah A aksen sama dengan M dikalikan dengan titik awal. Ya. Jadi kalau kita masuk lagi ya koordinatnya, titiknya dan matriks M-nya, maka bisa jadi X aksen Y aksen sama dengan A B C D dikalikan dengan X Y. Itu dia. Oke, saya akan coba di sini misalkan titik A yang koordinatnya 2,3 ditransformasi oleh matriks M, elemennya 1, 2, 0, 1, maka bayangan A adalah maka langsung saja A aksen sama dengan M dikali A. Lalu kalau masukkan koordinatnya yaitu 1, 2, 0, 1 dikalikan dengan A-nya 2, 3. Oke, lalu kita kalikan garis kolom. Maka hasilnya 2 tambah 6. Lalu yang kedua 0 tambah 3. Oke, maka hasilnya koordinatnya adalah 8, 3. Sehingga bayangan titik A terkawal oleh matriks M 1, 2, 0, 1 bayangannya adalah 8, 3. Oke, lalu yang selanjutnya beberapa jenis matriks transformasi. Yang pertama yaitu refleksi. Refleksi kata lainnya adalah pencerminan. Oke, untuk pencerminan ini tergantung pada matriks pencerminannya. Yang pertama, kalau dia dicerminkan terhadap suku X, maka matriks pencerminannya terhadap suku X itu adalah 0, 1, ya. Kalau kita gambar aja secara koordinat, karena ada gambaran koordinat, cara gambarnya yang berbeda-beda. Jadi mudah, tulis suku X, suku Y. Diketahui ada titik P, X, Y, dicerminkan terhadap suku X. Nah, konsep pencerminan itu kalau pada keterangan data, jarak titik pencermin itu sama dengan jarak bayangan pencermin. Maka hasilnya bayangannya berarti di sini ya. Apa bayangannya kalau kita lihat di sini dia jadi negatif Y kan, sementara X tetap, berarti bayangan P-nya untuk dicerminkan terhadap suku X koordinatnya adalah X, minus Y. Sehingga matriks pencerminan terhadap sumbu X itu dirumuskan dengan X-nya tetap, berarti 1, 0, 0, min 1. Lalu yang selanjutnya, kalau dia pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, kalau dia sumbu Y berarti cerminnya adalah si sumbu Y. Oke, sama seperti tadi, jarak bentuk pencermin sama dengan jarak bayangannya pencermin. Itu konsepnya ya kan? Berarti kalau gitu kira-kira bayangannya ada di sini. Nah, bayangannya P aksen. Kalau kita perhatikan pada suku koordinat, nilainya di sini koordinatnya pada suku itu negatif, sementara Y-nya tetap. Berarti bayangannya jadi min X, Y. Sehingga matriks pencerminannya terhadap sumbu Y yang X-nya kan jadi minus X, maka koordinatnya jadi min 1, 0, 0, 1. Ya. Lalu yang selanjutnya terhadap garis Y sama dengan X, maka matriks pencerminannya itu rumusnya adalah 0, 1, 1, 0. Lalu yang selanjutnya terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka matriks pencerminan Y sama dengan negatif X. Ini kalau dengan negatif 0, min 1, min 1, 0. Lalu yang selanjutnya lagi misalnya terhadap garis Y sama dengan MX, ya, Y sama dengan MX, maka M di sini kan sama dengan tangen alfa. Lalu matriks pencerminannya itu adalah cos 2 alfa, sin 2 alfa, sin 2 alfa, min cos 2 alfa. Oke, saya ambil contoh lagi untuk refleksi. Misalkan saja, tentukan bayangan titik. Tentukan bayangan
titik A 3,7 di satu lingkungan terhadap yang pertama sumbu X, yang kedua sumbu Y, yang ketiga terhadap garis Y sama dengan X, yang keempat terhadap garis Y sama dengan minus X. Oke, maka cara jawabnya gimana? Coba perhatikan, sebenarnya mudah saja. Kalau dia secara umum, matriks transformasi itu cara menentukan bayangannya A aksen sama dengan matriks transformasi dikalikan dengan titik awal. Lalu kamu perhatikan matriks transformasinya di sini. Karena terhadap sumbu X tadi kan ya 1, 0, 0, 1. Berarti A aksennya 1, 0, 0, 1 kalikan dengan titik A-nya 37. Oke, pakai konsep perkalian matriks yang baris kali kolom, ya kan? Kalikan yang sama, Kak. 1 kali 3 tambah 0 kali 7. Kesimpulannya 3 hasilnya. Lalu yang kedua, 0 kali 3 tambah 1 kali 7 berarti minus 7. Itu dia. Lalu yang kedua, terhadap sumbu Y. Oke, terhadap sumbu Y berarti A aksennya sama dengan MY kali A. Masukkan MY-nya, matriks terhadap sumbu Y determinannya adalah min 1, 0, 0, 1. Kalikan dengan titik awalnya si A, hanya 37. Oke, kalikan. Baris kali kolom. Oke, maka hasilnya min 1 kali 3, min 3 tambah 0 kali 7 berarti finalnya min 3. Lalu yang kedua, 0 kali 3 tambah 1 kali 7 berarti 7. Sehingga bayangan titiknya terhadap sumbu Y adalah min 3, 7. Lalu yang ketiga terhadap garis Y sama dengan X berarti bayangannya si A M untuk penerimaan Y sama dengan X kalikan dengan A. M untuk Y sama dengan X itu rumusnya yang diisi dengan matriks 0, 1, 1, 0 kalikan dengan titik A-nya 3, 7. Sehingga hasilnya sama seperti tadi, baris kali kolom. 0 kali 3 tambah 1 kali 7 berarti hasilnya 7. 1 kali 3 tambah 0 kali 7 hasilnya 3. Oke, lalu yang terakhir untuk bayangan si A ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X, itu masukkan dia matriksnya 0, min 1, min 1, 0 kalikan dengan titiknya si A 3, 7. Oke, sama dengan baris kali kolom. 0 kali 3 tambah min 1 kali 7 jadi minus 7. Yang kedua, min 1 kali 3 tambah 0 kali 7 jadi minus 3. Oke, itulah cara menjawabnya dengan konsep perhitungan. Lalu gimana trik masternya? Trik masternya ini. Oke. Kalau tadi kan dia bayangan titik A nominalnya 3,7 ya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, tadi kan kamu lihat tadi di awal kan dia bayangannya kan jadi X, minus Y. Udah bayangannya dirubah, X yang tetap ini jadi negatif. Berarti 3, minus 7. Lalu kalau dia titik A 3,7 dicerminkan terhadap garis Y, tadi kan bayangannya kan hasilnya adalah min X, Y. Nah, cara gampangnya ini kan X jadi negatif, Y-nya tetap kan? Berarti bayangannya jadi 3,7. Lalu yang ketiga, dia dicerminkan terhadap garis dia titik A 3,7 dicerminkan terhadap pencerminan Y sama dengan X. Jadi kamu balik aja, ini kan Y sama dengan X berarti X yang jadi Y, jadi X 3,7 balik koordinatnya jadi 7,3. Itu bayangannya. Coba kamu perhatikan, sama nggak 7,3-nya? Sama ya dengan pembagian C. Oke, lalu yang selanjutnya, titik A 3,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X. Berarti bayangannya kalau minus dari hasil kamu tadi, kamu kalikan negatif. Min 7,3. Sama ya dengan bagian D-nya. Berarti kayak itulah cara cepatnya untuk menentukan bayangan titik untuk pencerminan. Oke, kita lanjut mengenai dilatasi. Dilatasi atau kata lainnya adalah pembesaran. Jadi untuk dilatasi ini tergantung pada pusat dilatasinya. Yang pertama sekali, jika titik itu didilatasi
Kalau dia dilatasi dengan pusatnya misalkan dengan P, Q, faktor skalanya adalah K. Oke, kalau dilatasi dengan pusatnya P, Q, faktor skalanya K, maka bayangan titik A-nya misalkan dia x-akse di akse itu sama dengan K kali XY, X kurang P, Y kurang Q tambah PQ. Oke, kita lihat contohnya. Saya buat contohnya misalnya seperti ini. Tentukan bayangan titik A. Bayangan titik A 1,5 dilatasi oleh yang bagian A D O,3, lalu yang bagian B D 2,3,2. Oke, perhatikan. Yang pertama, kalau untuk dia lambang seperti ini, berarti pusat dilatasinya adalah di 0,0. Kamu gunakan konsep yang 0,0, yaitu K-nya langsung kalikan ke titik awal. K-nya di sini untuk yang pertama itu kan D O,3. Berarti K-nya sama dengan 3. Pusatnya O 0,0. Maka bayangan titik A-nya itu dicari dengan rumus K kali XY. X-nya pada titik yang diketahui pada soal. Maka 3 kali 1, 5. Berarti hasilnya 3, 15. Oke, lalu yang kedua, kalau dilatasi dengan pusatnya itu 2,3, faktor skalanya 2. Berarti K-nya di sini 2, pusatnya adalah 2,3. Berarti bayangan A-nya x-akse y akse itu sama dengan K kali X kurang P, Y kurang Q tambah PQ. Berarti siapa P dan Q-nya? P dan Q-nya pada titik pusat, sementara X, Y itu pada titik yang dipertanyakan bayangannya. Maka kamu ganti nilai K-nya 2 kali X pada soal 1, P pada soal 2, Y-nya 5, Q-nya 3 tambah 2, 3. Oke, maka hasil bayangannya kita hitung 1 kurang 2 itu minus 1, 5 kurang 3 itu 2 tambah 2, 3. Oke, coba perhatikan. 2 kali min 1 itu min 2 tambah 2. Min 2 tambah 2, 0. 2 kali 2, 4 tambah 3, 7. Maka jawaban untuk yang B ketika dilatasi pusatnya 2,3 dengan faktor skalanya 2 adalah 0,7. Oke, itu dia untuk observasi bagian kedua, yaitu dilatasi. Lalu kita lanjut
90. Maka maksimal operasinya ketika alfanya 90 derajat kamu menggunakan 0 min 1, 1, 0. Sama seperti di awal tadi. Kalau ditanyakan dia transformasi bayangan hasil transformasinya, maka bayangannya itu rumusnya adalah M kali dengan titik awal. Kebetulan di sini B, berarti kita ganti dengan B. B aksar sama dengan M kali B awal. Oke, M-nya apa? Yang ini. Mau interpretasi, kamu ganti 0 min 1, 1, 0 kali dengan titik awalnya adalah 2, 4. Oke, sama seperti tadi. Perkalian matriks baris kali kolom. Kamu kalikan yang seletak. 0 kali 2 tambah min 1 kali 4. Berarti